Penyaliban Yesus betul-betul menggoncangkan dan bahkan menghancurkan hati murid-muridnya. Yesus yang mereka andalkan, yang mereka harapkan dan tempat mereka bergantung, mati disalibkan. Murid-murid betul-betul dalam keadaan sedih, bingung, takut. Takut kepada para tentara Romawi, takut kepada pemuka-pemuka agama Yahudi yang menangkap Yesus, dan juga takut pada Allah. Di hari Minggu, para perempuan yang hendak meminyaki mayat Yesus tiba-tiba mengatakan berjumpa dengan Tuhan yang tersalib itu. Dia hidup, dia menampakkan wajahnya dalam kemuliaan Allah. Murid-murid juga ketika mereka berkumpul, tiba-tiba melihat Yesus yang tersalib itu sebagai Tuhan yang hidup. Juga Thomas, Petrus. Tapi kondisi sekarang berubah. Jika dulu mereka bisa terus bersama-sama dengan Yesus melihat dan mendengarnya langsung, kini tidak lagi. Murid-murid belum sepenuhnya paham apa yang sebetulnya terjadi. Dalam kondisi itulah Petrus, bila kita baca dalam Injil Yohanes 21, mengajak teman-temannya kembali bekerja, mencari nafkah. Aku mau ke laut, katanya. Dan teman-temannya ikut. Dan ketika mereka sedang menangkap ikan, mereka tidak mendapat apa-apa. Tiba-tiba ada suara yang berseru dari pantai, "Tebarkanlah jalamu." Mereka menurut dan mereka mendapat ikan. Ternyata suara itu adalah suara Tuhan yang tersalib, yang sekarang hidup, yang bangkit. Dan kemudian mereka sangat bersuka cita, tapi juga terheran-heran dan bingung. Dan kemudian mereka dijamu sarapan oleh Yesus di tepi pantai. Itulah kisah penampakan Yesus di tepi pantai Danau Tiberias. Apa yang bisa kita petik dari sana? Pertama, hidup harus jalan terus. Kesedihan, duka cita tidak bisa menghentikan kehidupan kita. Sama seperti murid-murid, kita tetap harus kembali kepada kerja, kepada tugas, kepada tanggung jawab, kepada keseharian. Kembali berjuang. Kita tidak bisa hanya diam. Termasuk masa-masa pandemi ini. Kita memang harus berhenti sejenak, tapi kita tidak bisa selamanya berhenti. Sama seperti para murid, kita juga harus kembali menafkahi diri kita, keluarga kita. Kembali berjuang. Mungkin dengan cara dalam kondisi yang baru, yang telah berubah. Yang kedua, Yesus masih menjumpai kita, menjumpai murid-muridnya. Dia menjumpai Petrus dan kawan-kawan ketika sedang melaut. Dia menjumpai Yakobus, dia menjumpai Maria Magdalena, dia menjumpai Thomas, dan sekarang pun dia masih mau menjumpai saudara dan saya. Itulah sebetulnya makna Paskah yang paling dalam. Perjumpaan dengan Tuhan yang tersalib sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang mulia. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat ke-10. Yang ku kehendaki ialah bersama-sama dengan Dia menderita dan bersama-sama dengan Dia bangkit.
Saudara-saudara, itulah yang kita butuhkan sekarang. Perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu. Mengenali kuasanya, mengalami kehadirannya, dan itu yang memberi kepada kita kekuatan. Di tengah-tengah kerja, di tengah-tengah perjuangan, dan semua ikhtiar kita. Yang ketiga, kisah Yohanes 21 ayat 1-14 tentang Yesus yang menjumpai murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yesus masih mau memberi makan murid-muridnya. Makan bersama adalah simbol persekutuan. Yesus makan bersama, sarapan pagi bersama murid-muridnya. Dan dia juga masih mau makan bersama dengan saudara dan saya. Di rumah kita masing-masing, di gereja kita, dalam perjamuan kudus, Yesus masih mau bersekutu dengan kita. Persekutuan dengan Tuhan yang tersalib, dengan Tuhan yang bangkit itulah yang memberi kita kekuatan untuk bangkit di tengah-tengah kondisi-kondisi sulit kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk putus asa, tidak ada alasan untuk berhenti, tidak ada alasan untuk meratap, untuk hanya mengeluh dan bersungut-sungut. Sebab Tuhan sudah bangkit. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia menjumpai kita sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang mulia. Amin. Horas.